Indonesia, selamat datang kembali di channel Berkewi. Ini akan membahas tentang memecah logika kita atau belenggu pikiran kita, biar kita tuh tidak terlalu terdogma. Pikiran kita tuh terbelenggu oleh satu pendapat pemikiran yang membuat kita itu tidak berjalan. Oke, saya ingin mengajak Anda semua untuk membayangkan seandainya kita itu sebagai manusia pertama kali di bumi itu kira-kira seperti apa? Kira-kira bagaimana? Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Apakah Anda akan mengira atau berekspektasi, kan itu ada banyak itu foto atau apa yang menggambar, yang katanya itu bajunya Nabi Adam yang berapa meter itu. Kita main logika, ini kita menggunakan logika kita, akal pikiran kita. Kira-kira ketika kita menjadi manusia pertama kali di bumi, itu seperti apa bentuknya? Anda apa meyakini sebagai seperti Nabi Adam, atau seperti kera, mirip yang teorinya Charles Darwin? Ini kita bukan membahas tentang masalah teori evolusi, meskipun ini ada hubungannya ke sana. Kita membahas tentang masalah logika kehidupan yang paling masuk akal, yang paling logis di pikiran kita. Apa Anda berpikir seperti yang digambarkan, yang beredar di medsos itu, bajunya Nabi Adam yang tinggi? Saya pernah melihat itu orang yang menggambarkan bajunya Nabi Adam 30 meter atau berapa itu. Sekarang gini, kita saja yang di zaman yang sudah berperadaban, kita lahir itu nggak bisa apa-apa gitu. Kira-kira seandainya kita sebagai manusia pertama kali di bumi, apakah kita langsung sudah kondisi dewasa seperti ini? Atau logika kehidupan, karena logika kehidupan ya namanya biji tanaman itu ya dari biji berkembang menjadi besar, atau mungkin dari binatang, dari telur menjadi ayam, meskipun nggak tahu ayamnya dulu atau telurnya dulu yang diciptakan. Akan tetapi logika kehidupan kan pasti dari sesuatu hal yang sederhana, yang tidak sempurna, dan terus berkembang. Kalau saya lebih mempercayai teori-teori saintis yang semacam manusia kera, meskipun itu bukan kera gitu loh. Jadi ada yang menganggap kita itu sebagai monyet, ya bukan secara fisik bentuknya mungkin seperti kera, manusia kera berbulu itu. Kenapa berbulu? Secara teori kan, yang namanya orang masih belum mampu berpikir, bayi itu masih kecil ya ada bulu-bulunya, tapi karena ada orang tuanya sehingga dia diselimuti. Tetapi secara logika alam, apakah kita langsung memiliki baju? Ya secara otomatis alam itu ya memberikannya berbentuk bulu gitu loh. Bulu-bulu tubuh itu melindungi dari hawa dingin, dari cuaca. Karena tanpa bulu ya nanti akan mati. Gimana? Ya saya berpikirnya ya, awal kehidupan ya kita pasti sederhana sekali. Dari tubuh yang berbulu akhirnya mulai
berubah seperti bayi itu, belajar tengkurap, merangkak, akhirnya belajar berjalan hingga berdiri tegak. Dan kita memiliki akal itu sudah mulai tumbuh itu ya sekitar mulai umur 1 tahun 2 tahun itu sudah mulai akalnya itu sudah mulai bisa mencerna input-input kehidupan, input-input yang dimasukkan dalam pikiran itu sudah mulai bekerja seperti bicara, tapi kan masih belum mengerti. Di masa-masa itu kan hanya menyerap input-input sesuatu yang dimasukkan atau yang didengar, dirasa itu masuk ke dalam pikiran, tapi masih belum mencerna, pikirannya masih belum jadi sifat otak itu merekam, mencerna, lalu merefleksikan, bertindak. Hari ini kita semua rata-rata berekspektasi hidup itu ya seperti yang digambarkan dalam dogma-dogma agama, seperti Nabi Adam yang sebagai makhluk pertama, manusia pertama dengan kehidupan ini dan itu. Ekspektasi kita, Nabi Adam dulu ya seperti kita, sudah memiliki pakaian. Yang membuatkan pakaian siapa? Apa alam atau Tuhan didatangkan bayi terus dikasih popok? Kalau dikasih popok artinya Tuhan membuatkan pakaian untuk manusia pertama. Andai karena kita sebagai manusia pertama dikasih popok, dikasih selimut, kenapa nggak sekalian minta Lamborghini? Kok cuma dikasih kain? Ini yang kadang-kadang kita itu tidak pernah berpikir sampai ke sana. Logika kita itu kadang-kadang terputus oleh input-input yang dimasukkan tanpa dicerna, ditelaah, lalu direfleksikan. Rata-rata semua seperti itu. Dan di video ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir secara logis, nggak usah yang terlalu saintis, terlalu akademis yang ini dan itu. Logika kehidupan, seandainya kita sebagai manusia pertama lahir, kondisi kita apa langsung seperti ini, pasti sangat sederhana sekali. Seandainya kita hanya sendiri tanpa ada input masukan dari pengetahuan, dari kehidupan, dari pengalaman, ya pasti kita ya akan hidup tanpa peradaban. Artinya gini, kalau Anda ingat di masa lalu sebelum ada Pampers itu ya, melihat anak kecil itu berak, kencing ya sembarangan gitu. Dulu itu kita terbiasa melihat hal itu. Hari ini sudah ada Pampers, jadi nggak kelihatan dia hanya peol di situ, nggak kelihatan. Kalau dulu ya acak gitu, semrawut, asal dimana dia merasa berak ya berak, pipis ya pipis. Terus apalagi makan apa yang dimakan nggak ngerti, diambil. Kita pun saya yakin juga sama, kita pun pasti juga demikian di masa lalu, di masa kita masih belum punya peradaban. Andai kata kita sebagai manusia pertama yang tanpa ada yang ngajari, yang ngasih tahu, ya kita mungkin akan berak, beol, kencing sembarangan, terus apapun ya nggak ngerti gitu loh. Sehingga perjalanan waktu manusia itu dari pengalaman dia itu mulai berubah, berpikir oh seperti ini, harus begini, terus dirubah lagi, harus berubah lagi. Kehidupan itu logika alami seperti itu, nggak ada logika alam seperti yang digambarkan orang-orang yang kadang-kadang itu terlalu naif. Saya masih ingat dulu
orang tua itu kalau ngajari, udahlah jalan aja, nanti pasti rezeki itu ada aja. Dan itu sampai hari ini masih banyak orang-orang berpikir seperti itu. Memang benar, yang namanya rezeki itu pasti ada. Alam itu memberi rezeki kepada kita. Tapi kan relatif. Dalam arti gini, kalau sekedar hidup, ya kita ya hidup aja. Kasih makan ada aja ya kalau cuma sekedar makan. Tapi untuk menjadi lebih hidup, jauh lebih baik, itu tidak bisa hanya seperti itu, tapi harus sesuatu, harus diupayakan gitu. Kita nggak bisa hanya mengandalkan hidup apa adanya. Kalau kita ingin hidup enak, hidup yang jauh lebih baik, ya kita harus berusaha, kita harus melakukan sesuatu hal, mengupayakan gitu. Nggak keajaiban tiba-tiba dikasih datang. Kalau berpikir di masa lalu sebagai manusia pertama dapat baju biar nggak kedinginan, kenapa kita hari ini nggak minta langsung aja minta Lamborghini atau minta Ferrari pada Tuhan gitu. Artinya kehidupan itu berjalan sesuatu ya alami, mengikuti hukum alam gitu loh. Hukum alam itu nggak bisa dilawan, ya harus dijalani gitu loh. Dan ketika kita ingin jauh lebih baik, ya kita harus mengupayakan untuk jauh lebih baik. Ada sebuah tindakan, ada treatment, ada ritual, ada dalam arti ada proses untuk dijalani gitu. Nggak ada yang namanya tiba-tiba jadi keajaiban, nggak ada. Kecuali Anda memiliki ruang dan waktu. Memiliki ruang dan waktu artinya Anda anaknya orang kaya, lingkungan Anda itu orang-orang hebat, ya itu masih bisa berpikir kan semua sesuai komposisinya gitu loh. Kalau kita yang di bawah sebagai akar rumput, yang temennya itu hanya kuli bangunan, pekerja kasar, karyawan kasar, pekerja rendahan yang pendapatannya itu hanya cukup untuk dimakan hari itu, kadang masih kurang, besok masih nyari lagi. Terus kita mengharapkan sesuatu yang besar, ya hukum alamnya nggak ketemu, kecuali memang kita itu memiliki sebuah keajaiban yang berbeda. Misal Anda punya talent, suara Anda hebat, postur tubuh Anda itu menarik sebagai seorang artis yang tiba-tiba melejit, ya mungkin bisa. Tapi kan tidak semua orang kondisinya seperti itu. Atau mungkin tiba-tiba Anda menjadi populer, terkenal, terus diundang sana sini dapat duit, mungkin saja. Tapi kan di antara jutaan orang itu kan nggak semuanya ada. Yang secara otomatis kita harus harus berproses untuk merubah kehidupan itu jauh lebih baik. Dan hari ini adalah PR kita semua untuk menyadari bahwa proses alam, proses kehidupan itu adalah ada hukum alam yang harus dijalani. Tidak bisa datang secara tiba-tiba sebagai sebuah keajaiban. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga diterima. Nanti kita belajar yang diskusi yang jauh lebih sulit lagi untuk membedah kebuntuan pikiran kita semua. Terima kasih, tetap semangat untuk menjadi orang Indonesia yang jauh lebih hebat di masa mendatang. Terima kasih.